Saya buka lagi PPT-nya tadi, mana ya? Ini dia. Tadi sampai sini. Oke. Diagram alur. Nanti di sini kita akan belajar persamaan lingkaran tadi ya, pusatnya di 0,0 sama di A, B. A, B itu berarti yang pusatnya di 0,0 kita translasi gitu ya. X-nya sejauh A, B-nya Y-nya sejauh B. Kemudian nah ini persamaan lingkaran yang sudah kita translasi pusatnya A, B. Ini namanya bentuk baku ya. Yang ini disebut bentuk baku. Yang belum dikuadratkan. Nah, kalau kalian sudah mengkuadratkan ini X min A kuadrat, Y min B kuadrat, jadilah ini bentuk umumnya. Ini persamaan umumnya. Nah, nanti persamaannya bisa jadi dalam bentuk baku, bisa dalam bentuk umum. Ini persamaan lingkaran. Nah, nanti variasi soalnya ada banyak sekali, maka kalian harus paham masing-masing jenis soal ya. Nah, seperti yang tadi saya minta kalian baca contoh 1 sampai 5 itu udah variasinya udah beda semua. Kemudian nanti sebelum ke persamaan garis singgung kita akan membahas tentang posisi titik dan garis terhadap lingkaran. Jadi ini titik dan garis ya. Ini ada garis dan titik. Titik dan garis terhadap lingkaran. Nah, kalau misalnya posisi titik ya. Posisi titik terhadap lingkaran, misalnya kita punya lingkaran seperti ini. Nah, ini pusatnya di sini ya. Titik itu ada di luar lingkaran kalau titik A ada di sini. Nah, titik A ada di sini, ini namanya di luar. Kalau misalnya titik B ada di sini nih. Nah, ini titik B, ini terletak pada lingkaran. Jadi yang namanya lingkaran itu garis yang melengkung ini ya. Kemudian kalau misalnya titik C di sini, ini titik C, dia terletak di dalam. Jadi di luar, pada, sama di dalam. Hanya ada 3 kedudukan titik seperti ini ya, terhadap lingkaran. Kalau garis, kalau misalnya kita punya lingkaran di sini, ini pusatnya di sini, yang namanya garis tidak memotong itu berarti di luar nih, seperti ini ya. Nah, ini cirinya apa yang bisa kita lihat? Kan nggak mungkin nanti selamanya kita akan menggambar lingkaran sama garisnya, kan nggak mungkin. Ya, kalau gambarnya gampang dibuat. Tapi kalau sulit, nah maka kita kenali dari ini, dari nilai diskriminannya. Nah, ini perhatikan. Jadi kalian ingat saat kalian belajar persamaan parabola waktu di kelas 10 ya. Kalau persamaan parabolanya seperti ini, melayang di atas, ini berarti definite positif ya. Artinya definite positif apa? Dia nilai diskriminannya itu negatif. Kenapa? Karena melayang tidak menyentuh sumbu X. Dan nilai A-nya lebih besar dari 0 kan, karena terbuka ke atas. Nah, ini nilai diskriminannya kita pakai juga di sini. Jadi pertama, substitusi persamaan garis ke persamaan lingkaran sampai dapat persamaan kuadrat gabungan, kemudian dari situ kita hitung nilai diskriminannya. Kalau diskriminannya negatif, oh berarti garisnya di luar lingkaran atau tidak memotong. Tapi kalau misalnya garisnya memotong di satu titik atau menyinggung, itu yang seperti ini misalnya. Nah, ini menyinggung di satu titik ya, memotong di satu titik. Ini yang ini saya tulis. Ini kalau D-nya kurang dari 0. Kalau yang ini D-nya sama dengan 0 ya, kalau yang menyinggung. Yang sama dengan 0. Kemudian kalau yang memotong di 2 titik, berarti yang ini nih. Memotong di 2 titik, ini berarti nilai diskriminannya yang lebih besar dari 0 nih. Nilai D-nya lebih besar dari 0. Nah,
Kalau parabola berarti parabolanya itu memotong sumbu X di 2 titik. Nah, ini artinya nilai diskriminannya juga lebih besar dari 0 pasti. Begitu. Kemudian yang persamaan garis singgung nanti dulu. Minimal sampai ini dulu ya. Oke, sekarang kita mulai dari persamaan lingkarannya dulu. Ini saya pindah ke persamaan lingkaran dulu. Persamaan lingkaran. Nah, kita tadi ada 2 ya. Pusatnya di 0,0 sama di A, B. Kita bahas dulu yang di 0,0. Nah, nanti di persamaan lingkaran itu nanti kita akan mempelajari berbagai macam tipe soal. Jadi nanti kalian bisa menentukan persamaan lingkaran dengan berbagai kriteria. Lingkaran yang pusatnya di 0,0 dulu. Oh, ini pengertian lingkaran. Tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tetap. Titik tetap itu disebut pusat lingkaran. Jarak yang sama disebut jari-jari. Nah, jadi nanti lingkaran kan seperti ini ya. Nah, ini titik tetap itu di sini. Jadi yang disebut lingkaran itu yang garis melengkung biru ini. Jadi ini bukan wilayah lingkaran ya. Lingkaran itu yang di sini. Semua titik-titik yang berada di garis lengkung di sini, ini adalah lingkaran. Gitu. Makanya di sini definisinya adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tetap. Titik tetap adalah pusat, jarak yang sama itu adalah R-nya. Nah, ini R ya. Radiusnya, begitu. Paham ya? Yang disebut lingkaran bukan yang di dalam ini. Ini berarti di dalam lingkaran. Daerah di dalam lingkaran. Yang ini pada lingkaran. Nah, pada lingkaran itu berarti semua titik-titik yang berjarak sama tadi dari titik tetap. Kemudian ini wilayah luar lingkaran. Gitu. Nah, sekarang kita bahas dulu yang pusatnya di 0,0. Persamaan lingkaran yang pusatnya di 0,0. Nah, ini pasti kita akan menemukan dulu rumusnya seperti apa gitu kan. Rumusnya dari mana? Dari rumus apa sih gitu kan. Rumus matematika kan nyambung terus ya. Nah, berarti kita gambar kartesian sumbu X, sumbu Y, kemudian 0 itu adalah nanti jadi pusat lingkarannya, berarti lingkaran kita ada di situ. Nah, yang warna merah inilah yang disebut lingkaran. Yang warna orange ini adalah wilayah di dalam lingkaran. Nah, misalnya kita ambil sebuah titik di sini ya. Misalnya di sini juga boleh nih. Ini kita ambil misalnya dia titik A. Titik A itu misalnya X, Y. X, Y. Nah, dari titik A ini kita tarik garis ke titik O. Miring-miring ya, lurus ya. Ini adalah radiusnya. Kemudian kita proyeksikan titik A ke sumbu X. Proyeksi berarti harus tegak lurus ya. Nah, di sini adalah A aksen. Hasil proyeksi titik A ke sumbu X. Ini berarti pasti siku-siku karena hasil proyeksi. Berarti dari jarak O ke A aksen itu seberapa jauh? Berapa satuan di sini? Jangan pakai merah, pakai warna hijau. O ke A aksen ini berapa satuan panjangnya? Berapa? Tiffany. Dari O ke A. Kalau titik A itu koordinatnya X, Y, berarti dari O ke A aksen itu sejauh apa? Itu kalau dari titik 0 ke A, R ya, Bu? Betul, ini R. Kemudian titik A itu X, Y. Berarti A ke A aksen? Ada saya bingung, Bu.
Titik A itu koordinatnya X, Y. Jarak A ke O itu adalah R, radiusnya. Dari O ke A aksen. Ini pakai persamaan trigonometri, Bu. Oh, enggak. Biasa aja. Maaf, Bu, saya nggak ngerti gimana. Garas. Dari O ke A aksen. Ini panjangnya berapa satuan panjang? Berapa, Bu? Saya nggak ngerti. Pak Nanda. Bisa bantu. X bukan. X, betul. Jangan bingung, Tiffany Garas. Kan titik A itu X, Y. Soalnya X, 0 gitu ya, Bu. X, 0 gitu ya, Bu. Si A aksen. Min X, 0. Ya. Karena kita mau menghitung panjang, berarti kita pakai positif aja ya. Kemudian berarti A ke A aksen berapa jaraknya? Iya, Bu. Y. Ya udah, ini ada segitiga siku-siku. Berarti berlaku rumus apa? Berlaku rumus apa? Pitagoras, Bu. Ya, Pitagoras. Berarti X kuadrat ditambah Y kuadrat. Sisi siku-sikunya ya. Dikuadratin, kemudian ditambah sama dengan sisi miring kuadrat. Ya udah, inilah rumus persamaan lingkaran yang pusatnya di 0,0. Paham? Nah, jadi di sini kalau yang di PPT saya itu saya mengambil titiknya P. Koordinatnya X, Y. Kemudian titik P itu kita proyeksikan ke sumbu X ya. Nah, berarti jarak O ke hasil proyeksi titik P ini adalah sejauh X. Kemudian ini sisi miringnya adalah R, jarak P ke proyeksinya itu adalah Y gitu kan. Nah, ya udah, terus berlaku rumus Pitagoras. Jadi persamaan lingkaran itu awalnya dari Pitagoras. Jadi seperti yang trigonometri itu juga ya, awalnya dari Pitagoras. Kenapa? Karena sama-sama berasal dari lingkaran. Lingkaran pasti bisa dibentuk sebuah segitiga siku-siku, pasti Pitagoras. Paham ya? Bisa ya? Oke, sekarang kita lanjutkan ke contoh soal ya sekarang ya. Ini jari-jarinya R. Kemudian, nah ini saya buang dulu. Contoh 1. Persamaan lingkaran yang pusatnya 0,0 dan berjari-jari 5 adalah, berarti kita tinggal memasukkan R-nya doang ya. X kuadrat, Y kuadrat, kan persamaan pasti ada X, ada Y. R-nya aja yang kita gantikan. Kalau jari-jarinya 2,5, ya udah 2,5 tinggal dikuadratin. Gitu ya. Jari-jarinya 1,1, ya udah tinggal 1,1 dikuadratin aja. Kemudian kalau jari-jarinya akar 3 kuadratin aja jadi 3. Bisa ya? Jadi kalian jangan mengubah X kuadrat dan Y kuadrat. Ini ciri persamaan lingkaran yang pusatnya di 0,0 ya. Nah, berarti persamaan lingkaran yang pusatnya di 0,0 selalu ada X kuadrat dan Y kuadrat. Nggak ada Y pangkat 1, nggak ada X pangkat 1 ya. Oke ya, paham ya? Ya, kemudian ruas kanan pasti konstanta, itu adalah R kuadratnya. Oke, sekarang saya lanjutkan ke contoh yang berikutnya. Soal yang kedua. Persamaan lingkaran, pusatnya 0,0 dan melalui titik 3,-1. Nah, ini udah beda nih. Tadi saya bilang apa? Kalau ditanya persamaan lingkaran, berarti kita harus punya pusat sama satu lagi apa? Jari-jari ya. R-nya berapa? Di soal ini nggak ada R-nya. Berarti harus kita hitung dulu.
caranya gimana? Oh, ini pusat itu berarti udah langsung X kuadrat Y kuadrat ya. Pasti langsung X kuadrat. Nah, tinggal R-nya nih. Y kuadrat sama dengan R kuadrat kan. Nah, supaya ketemu R kuadratnya, gimana caranya? Oh, berarti titik yang dilalui ini kan berarti gini. Titik yang dilalui tadi pasti ada di sini nih. Nah, pada lingkaran ya, ini adalah 3, min 1 yang dilalui. Berarti jarak 0,0 ke titik 3, min 1 ini adalah R-nya. Nah, ini adalah R-nya. Nah, berarti kita bisa menghitung jarak titik ke titik ya. Pakai apa? Pakai Pitagoras lagi. Delta X kuadrat plus delta Y kuadrat sama dengan R kuadrat ya. Atau, oh ya udah titik ini kan pada lingkaran nih. Berarti 3-nya itu adalah X, min 1 adalah Y-nya. Nah, ini kan rumus Pitagoras tadi ya. Ya udah masukin aja. X-nya kita ganti jadi 3 ke sana. Jadi 3 kuadrat. Ditambah Y-nya diganti aja min 1. Nanti ketemu R kuadratnya. Nah, begitu. Ya udah, tinggal lanjutin. R kuadratnya berapa nih? Berapa? Dapat? Akar 10, Bu. Akar 10. Ya udah, jadi persamaan lingkarannya apa? Persamaan lingkarannya jadi apa? X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 100 gitu, Bu. Kok 100? 10 Tadi nih R-nya kuadratin. berapa? Enggak yang 10. Akar 10 kuadrat. R 10, Bu. kuadrat. Ya, R-nya itu akar 10. Yang 10 tadi R kuadrat ya. Oke, paham ya? Oke, nah ini pembahasannya ada di sini sebentar. Ini saya buang dulu. Pembahasannya. Nah, misal persamaan lingkaran pusatnya di 0,0 berjari-jari R itu adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kemudian tadi 3,1 itu sebagai X dan Y. Berarti tinggal kita substitusi aja. Dari sini kita ketemu R kuadratnya yaitu 10. Ya udah. Jadi persamaan lingkarannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 10. Gitu ya. Jadi nanti kalau diketahui melalui, berarti titik yang dilalui oleh lingkaran jadikan X dan Y. Sekarang contoh soal yang berikutnya. Oh ya, ini tadi si Bisma ada kabar? Iya Bu, Bisma tadi udah kasih tahu saya dia sakit Bu. Oh oke. Si Izin Bu. ini? Udah Oke. izin Pak Triyono juga. Ya, oke. Si satu lagi tadi siapa? Siapa tadi? Yang ketiduran tadi, Tio? Oh, saya sama Ronald. Oh iya, Ronald. Ronald udah ada di dalam? Udah lah, Bu. Kan saya ngomong. Oh, oke. Saya nggak lihat kamu tadi. Sekarang, yang ditanya pusat dan jari-jarinya. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 16. Pusatnya di berapa koma berapa? Pusatnya berapa koma berapa? Jari-jarinya berapa? Jari-jarinya 4, Bu. Jari-jarinya 4. Pusatnya? 0,0. 0,0, Bu. 0,0 pasti. Kenapa? Karena cuma ada X kuadrat sama Y kuadrat. Nggak ada Y pangkat 1, nggak ada X pangkat 1 ya. Jadi, kalau persamaan lingkaran yang pusatnya tidak di 0,0 itu kayak kalau misalnya kalian nanti dapat kayak gini.
X kuadrat plus Y kuadrat min 2X plus min 5 sama dengan 0. Ya udah, ini pasti pusatnya tidak di 0,0. Kenapa? Ini loh ada X pangkat 1. Paham? Oke. Berarti di sini tadi pusatnya di 0,0, jari-jarinya 4. Nah, sekarang yang ini. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 2/4. Jari-jarinya berapa? Satu setengah bukan, Bu? 1,5. Ya, 1,5. Betul. Kalau bingung, ini jadikan pecahan murni aja nih. 4 dikali 2, 8. 8 tambah 1, 9. 9/4 diakarin jadi 3/2 gitu ya. Pusatnya 0,0, jari-jarinya 1,5. Sekarang, yang ini. R-nya berapa nih? Akar 5 kuadrat, Bu. Akar 5. Kan yang ditanya jari-jarinya. Akar 5 aja. Jangan ada kuadratnya ya. Oke. Jadi, jari-jarinya adalah akar 5. Nomor berikutnya. Oh, soal berikutnya. Persamaan lingkaran yang sepusat dengan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 144. Tetapi panjang jari-jarinya setengah dari panjang jari-jari lingkaran tersebut adalah. Nah, ini udah mulai diceritakan soalnya. Berarti cari dulu pusat lingkaran yang ada ya. Ini kok pusat. Sepusat itu berarti pusatnya sama ya. Oke. Berarti ini jari-jarinya berapa nih persamaan lingkaran yang ini? 6, Bu. 6 bukan, Bu? 6 bukan. Oke, ya. R-nya 6. Ini setengah dari jari-jari mula-mula berarti di sini 6. Maka persamaan lingkarannya apa? X kuadrat Tambah Y kuadrat sama dengan 6 kuadrat. ya, Sama jadinya dengan 36 ya, Bu? langsung dikuadratin, Brian. 3. Oke, jangan setengahnya dari 144 ya. Jangan 144 bagi 2, jangan 72. Tetapi cari R-nya dulu. Kenapa? Karena ini bukan dari R kuadratnya, tapi panjang jari-jarinya itu setengahnya dari panjang jari-jari lingkaran tersebut. Berarti harus jari-jarinya. Oke. Pokoknya nanti pahami masing-masing pertanyaannya atau yang diketahui. Nah, ini jari-jarinya adalah setengahnya dari jari-jari mula-mula. Jadi persamaan lingkarannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 36. Jelas ya soal ini ya? Sekarang kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Persamaan lingkaran yang koordinat ujung-ujung diameternya adalah di titik A 2,-1 dan B min 2,1. Nah, kalau soalnya seperti ini dua-duanya belum ada ya. Pusatnya belum ada. Pusatnya nggak ada ya. Pusat belum ada. Sama jari R lah. R-nya juga belum ada. Berarti harus dicari dua-duanya. Pusatnya berapa koma berapa, jari-jarinya berapa. Nah, kalau nyari pusat, cari jari-jari dulu aja ya. Berarti AB itu diameter ya. Diameter itu adalah panjang A ke B. Nah, kemudian berarti R itu sama dengan setengah dari AB ya. Dari AB. Berarti kalian cari dulu diameternya. A ke B itu jaraknya berapa? Jarak titik ke titik. Itu pakai rumus Pythagoras ya.
Pitagoras itu apa? Berarti selisih X dikuadratin tambah selisih Y. Delta ya, delta X. Delta X kuadrat ditambah delta Y kuadrat. Kemudian diakarin. Itu kalian ketemu diameter. Coba dicari diameternya berapa. Akar 20 bukan, Bu? Akar 20. Disederhanakan, akar 20 itu berapa? Akar berapa? 2/5, Bu. 2/5. Ya, berarti jari-jarinya 5 ya. Iya. Nah, di sini kita ketemu R-nya 5. Karena diameternya itu 2 akar. Salah. Kok akar 5? Akar 5. Akar 5. Nah, sekarang cari pusat. Gimana? Boleh dijelasin pakai Oke. Ya udah, ini saya buang dulu ya. Saya mau munculkan penjelasan di sini. Jadi tadi titik A dan titik B itu di ujung-ujung lingkaran. Nah, karena ujung-ujung lingkaran dan dia menjadi diameter, berarti titik tengahnya pusatnya ada di sini ya. Pusatnya berarti ada di sini. Nah, ini kita menghitung jari-jarinya dulu. Diameter itu adalah jarak dari A ke B itu pakai delta X kuadrat ditambah delta Y kuadrat. Itu adalah tadi 2/5. Berarti jari-jarinya langsung setengahnya ya, pasti dari sini. Nah, kita menghitung pusatnya di sini nih. Mencari pusat lingkaran, berarti ini rata-rata aja nih, titiknya kita rata-rata. Berarti pusat. Pusatnya adalah rata-rata dari, berarti X-nya si A, saya tulis rumusnya ya, ditambah X-nya si B, dibagi 2, karena rata-rata ya. Si B dibagi 2, koma, Y-nya A, ditambah Y-nya B. Jadi beda sama jarak titik ya. Kalau jarak titik itu delta, delta itu selisih. Tapi kalau rata-rata itu berarti ditambah bagi 2. Konsep rata-rata di statistika ya. Ya udah, nanti ketemu titik pusatnya. Berapa pusatnya? Berapa koma berapa? 2. Oh iya, 0,0 ya? Iya, Bu. Ya. Ya udah, kalau ketemu pusatnya, jari-jarinya juga udah ketemu, akar 5 tinggal masukkan ke persamaannya ya. Persamaannya berarti X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 5. Selesai. Paham? Kenapa 5, Bu? R kuadrat. Akar 5 dikuadratin nggak sih, Bu? Ya, betul. Tadi R-nya kan, R-nya itu setengah diameter ya. R-nya itu akar 5. Karena 2 akar 5 dibagi 2 kan. Nah, kemudian persamaan lingkaran kan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke? Apakah jelas soal yang ini? Bu, jadi dibagi 2 dulu baru dikuadratin, Bu. Betul. Kalau kebalikannya gimana, Bu? Dikuadratin dulu baru dibagi. Kok dikuadratin baru dibagi? Jangan dong. Kan konsepnya R itu sama dengan setengah dari D. Dari D. Nah, berarti kita temukan R-nya dulu, jangan diameternya. Temukan dulu R.
Berarti 5, akar 5, kemudian akar 5 tinggal dikuadratin. Sama dengan yang tadi itu, yang jari-jarinya adalah setengah dari jari-jari lingkaran mula-mula. Jadi jangan setengah dari 144, tapi setengahnya dari 12 gitu ya. Oke? Karena nanti keliru jadinya. Bu, Ya. Yang pusat itu, Bu, itu rumus Bu. Rumusnya. Ya. Kalau diketahui ujung-ujung diameter ya. Kalau diketahui ujung-ujung diameter, pasti titik tengahnya adalah pusat lingkaran. Karena kita mencari yang di tengah, berarti rata-rata dari X dan rata-rata dari Y. Paham? Lanjut. Saya lanjutin ya. Boleh saya hapus? Oke. Sekarang ini masih ada penyelesaian berikutnya ya. Tadi mencari, nah ini jari-jarinya adalah setengah dari diameter. Kita bagi 2 dulu, baru ini kita kuadratin nanti. Koordinat titik pusatnya tadi, nah ini rata-rata X sama rata-rata Y. 0,0. Ya udah, tinggal masukkan ke persamaan lingkaran yang pusatnya di 0,0. Nah, gitu. Soal berikutnya. Persamaan lingkaran yang sekarang pusatnya di A, B ya. Nah, ini adalah translasi. Nanti yang pusatnya di 0,0. Nah, ini nanti kita punya lingkaran yang pusatnya di 0,0. Kemudian ini kita translasi. Kita geser sejauh A dan B. Nah, ini X-nya bergeser sejauh A, kemudian Y-nya bergeser sejauh B. Nah, lingkaran kita pindah. Geser ya, translasi ya. Konsep translasi yang kemarin kita bahas. Nah, sekarang mencari persamaan lingkarannya gimana? Ya, konsep translasi aja. Kan persamaan lingkarannya tadi kan mula-mula itu X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat kan? Ini yang pusatnya di 0,0. Nah, kalau udah ditranslasi ya udah berarti kan X-nya bergeser sejauh A, berarti dikurangi A ya. Kemudian Y-nya juga iya. Ini tetap kuadrat plus Y-nya juga kita translasi sejauh B. Nah, gitu. Jadi konsep translasi berarti setiap ketemu X kita kurangi A, setiap ketemu Y kita kurangi B. R kuadratnya nggak ngaruh ya, ini lingkaran kita tadi jari-jarinya misalnya 2, ya pindah ke sini jadi 2 juga. Ukurannya tidak berubah, hanya posisi pusatnya yang berpindah tempat. Gitu. Nah ini persamaannya. Jadi nanti kalau misalnya kita punya soal, pusat lingkarannya tidak di 0,0, jangan pernah kalian menyebutkan pakai yang ini ya. Pasti dia X-nya udah bergeser sejauh A, Y-nya juga bergeser sejauh B. Gitu. Paham persamaannya? Contoh soal ya, sekarang ya. Soalnya sekarang. Tentukan pusat dan jari-jari. Nah, yang A pusatnya di berapa koma berapa? 3,7 bener nggak, Bu? 3,7 benar. Jadi tadi rumusnya X min A ya. Y min B. Jadi A-nya adalah 3. Ya, 3,7 pusatnya. Jari-jarinya berapa? 3. 3, betul. Pusatnya di 3,7, jari-jarinya adalah akar 9, 3. Soal berikutnya. Nah, ini pusatnya di berapa koma berapa? 8,-5, Bu. 8,-5, betul. Kalau di sini plus berarti min ya, diambil min 5.
Jari-jarinya berarti akar 6 2 ya. akar 3. akar 6. Akar 6 maaf. Akar 6 nggak bisa disederhanakan. Pusatnya 8,5, jari-jarinya adalah akar 6. Oke, paham ya? Sekarang yang C. Ini berarti min 3. Jangan lupa, yang ini plus 5. Berarti jari-jarinya berapa? 2 akar 3. 2 akar... Akar Salah, Deng, 24. Bu. 2 akar 6, Deng, Bu. 2 akar 6. KB nggak teliti. Akar 24 itu kan berarti 4 kali 6 ya. 4 kali 6 berarti 2 akar 6. Kemudian yang D. Nah, ini pusatnya di berapa koma berapa? Jari-jarinya berapa? 0,6. 0,6. Betul. Berarti X-nya tidak bergeser ya. Yang bergeser Y-nya aja nih. Jari-jarinya berapa? Jari-jarinya Setengah. Setengah. Betul. Ya udah. Pusatnya di 0,6. Jari-jarinya adalah setengah. Oke. Soal berikutnya. Persamaan lingkaran pusatnya di 1,5 dan jari-jarinya 3 adalah, berarti tinggal masuk rumus aja. Apa? X min 1 min 1 kuadrat kuadrat plus plus Y min Y 5 kuadrat min sama 5 dengan kuadrat sama dengan 9. 9. Ya, 3 kuadrat ya. Nah, pokoknya ingat pusat itu jadi A dan B ya. Pusat itu jadi A dan B, kemudian jari-jari jadi R. Tinggal dimasukkan aja. Udah jadi. Nah, gitu. Ini namanya persamaan lingkaran bentuk baku ya. Tapi kalau kamu kuadratkan, kalian kuadratkan, ini menjadi bentuk umum. Oke. Soal berikutnya. Persamaan lingkaran pusatnya di min 1,0 dan jari-jarinya 3 akar 2. Berarti apa? Ya, cepat. X plus 1 plus 1 tambah Y kuadrat tambah kuadrat Y kuadrat sama plus Y dengan kuadrat. 18. Betul. Ya. Jadi Y-nya nggak ada B-nya ya. Nah. Nah, begitu. Nah, sekarang soal tipe yang berbeda. Persamaan lingkaran yang Bu, pusatnya... bentar Bu, boleh ke pembahasan yang sebelumnya Bu? Kamu tanya apanya? Enggak, pengen melihat tadi ada yang belum dicatat gitu. Yang nomor 3. Oh, nomor 3 tadi. Sebentar. Nih. Jadi Y-nya tuh nggak hilang ya Bu? Maksudnya walaupun dia 1,0, Y-nya nggak hilang, cuma nggak plus nggak min aja gitu? Yang hilang B-nya. Oke. Oke. Berikutnya. Persamaan lingkaran yang pusatnya di titik min 2, min 7 dan melalui titik 10,2. Nah, ini harus dicari dulu apanya? Cari R-nya Bu. Cari R. Caranya? Masukin ke rumus. Masukkan ke rumus. X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nanti ketemu R-nya. R kuadratnya ya. X-nya pakai 10,2 Bu. Iya. Pokoknya pusat itu jadi A dan B. Jangan kebalik ya. Kemudian ini X dan Y. Pokoknya titik yang dilalui selalu jadi X dan Y ya. Gitu. Jadi ini ceritanya gini. Ini lingkaran. Pusatnya itu yang ini. Kemudian titik yang dilalui itu yang ini. Nah, ini yang ini. Begitu.
Berapa R kuadratnya udah dapat belum? R-nya 15, Bu. R-nya 15, betul. Ya udah, tinggal kembalikan masukkan di sini ya. X plus 2 kuadrat. Ini ada pembahasannya, ditulis tangan aja. Ya udahlah. Y plus 7 ya. Udah kebiasaan coret-coret, jadi kalau nggak nyoret nggak enak. Sama dengan berarti 225 ya. Nah, udah jelas, paham? Oke. Bentar, yang mana, Bu? Ini, masukkan 15. X. 15. Ini loh. X-nya diganti 10, A-nya diganti min 2, Y-nya diganti 2, B-nya diganti min 7. Ketemu R kuadratnya. Oh, oke. Ya. Kita lihat pembahasannya ya. Ini saya buang dulu. Pembahasannya kayaknya nggak ada 2 cara nih. Pertama ada lingkaran. Pusatnya tadi di min 2, min 7. Sebuah titik yang dilalui itu 10,2. Berarti jarak min 2, min 7 ke 10,2 itu jadi jari-jarinya. Nah, kalau di sini pakai rumus Pitagoras. Delta X kuadrat plus delta Y kuadrat diakarin. Ketemu R-nya, yaitu 15. Nah, baru habis itu, ya udah tinggal masuk ya. Masukkan ke persamaan lingkarannya. Nah, ini kalau kalian mau pakai rumus jarak titik pusat ke titik yang dilalui ya, bisa pakai ini, rumus Pitagoras. Atau cara yang tadi. Ini udah. Nah, sekarang cara yang tadi, kita ingat pusat itu selalu jadi A dan B, titik yang dilalui itu sebagai X dan Y. Nah, kemudian masukkan ke rumus, berarti kita dapat nilai R kuadratnya, yaitu 225. Ya udah, persamaan lingkarannya jadinya sama caranya, hasilnya caranya berbeda, hasilnya sama. Bisa ya? Nanti kalian tinggal pilih mau pakai cara yang mana yang menurut kalian lebih gampang. Soal berikutnya ya. Soal berikutnya. Persamaan lingkaran yang berpusat di 4,-3 dan melalui titik pangkal. Nah, titik pangkal itu berarti titik berapa, berapa? 0,0. Jadi titik pangkal itu selalu di titik O, kartesian, itu di 0,0. Maka ya udah kita cari jarak 0,0 ke 4,-3 itu sebagai R-nya ya, delta X kuadrat ditambah delta Y kuadrat. 5, Bu. 5, ya betul. Ya udah ketemu. 0,0. Oh, 0,0 yang dilalui ya. Tinggal jarak titik 4,-3 ke 0,0 itu sebagai R-nya. Berarti kita pakai delta. Atau kita masukkan ke rumus yang tadi aja. X dan Y kita ganti 0,0, 0 dan 0. Kemudian A dan B kita ganti jadi 4 dan min 3. Ketemu deh persamaannya. Nah, bisa ya? Paham ya? Oke, sekarang saya pindah ke modul. Yang di PPT sampai ini aja dulu. Yang lainnya kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Sekarang kita lihat soal yang di modul. Kita lihat dari contoh 1 dulu. Ada beberapa yang berbeda. Nah, ini dia. Saya lihat yang berbeda aja ya. Yang A berjari-jari udah ada melalui titik, udah ada tadi ya. Titik yang dilalui jadi X dan Y. Kemudian ini jadi A dan B. Nah, kalau yang ini menyinggung sumbu Y itu artinya apa? Ya udah kita gambar aja dulu nih. Min 3,5. Min 3,5 itu ada di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini min 3,5.
Nah, dia mintanya itu yang disinggung adalah sumbu Y, berarti ini ya. Sumbu Y yang disinggung. Nah, berarti ini R-nya nih. Berapa R-nya? Berapa? 3 dong. 3, betul. Ya udah, tinggal masukkan. Nih, tuh, lihat. Tinggal masukkan ke persamaannya. Paham? Kalau nanti dia minta menyinggung sumbu X, berarti menyinggung sumbu X itu begini ya. Berarti R-nya yang ini. Ini R-nya. Jadi nanti kalau kalian bingung, kalian pakai gambar aja. Toh yang digambar cuma titik pusat sama sumbu X, sumbu Y ya. Supaya kalian lebih cepat menentukan menentukan R-nya. Karena intinya kalau pusat udah ada, berarti tinggal jari-jari. Paham ya? Itu yang contoh 1. Sekarang kita lihat contoh 2. Apakah berbeda dengan yang di PPT tadi? Nah, berbeda juga. Nah, nanti kalau kalian ketemu soal seperti ini, menyinggung titik, tadi gampang caranya. Nah, sekarang yang disinggung itu garis. Ini pusatnya udah ada. Nih, jadi A dan B ya. A dan B. Nah, berarti kita harus memakai rumus ini nih. Jarak titik ke garis ya. Jadi gini. Kenapa bikin ini ya? Sebentar. Jadi gini. Ini ada lingkaran. Kemudian pusatnya udah ada. Kemudian diketahui sebuah garisnya, kok mau motong. Sebuah garis yang menyinggung lingkaran. Nah, pasti jarak titik ini ke garis, ini pasti harus tegak lurus ya. Jarak terdekat. Nah, ini adalah R-nya. Nah, rumusnya adalah ini. Harga mutlak, kenapa? Karena jari-jari. Rumusnya adalah harga mutlak. Nah, ini A besar, B besar, C besar itu dari persamaan garis. Ini persamaan garis harus kalian nyatakan bentuknya menjadi A besar X plus B besar Y. Jadi nanti bedakan A besar sama A kecil ya. Y ditambah C sama dengan 0. Nah, ini persamaan garisnya harus selalu kalian nyatakan bentuknya menjadi bentuk yang seperti ini. Nah, baru nanti kalian ambil A, B, C-nya itu masukkan ke sini. Yang atas itu adalah A besar dikali A kecil pusat, ditambah B besar dari garis dikali B pusat, ditambah C dibagi akar A besar kuadrat plus B besar kuadrat. Jadi yang di akar itu adalah koefisien X dan Y di garis. Jangan keliru. Nah, berarti persamaan garis ini kita jadikan 3X plus 4Y plus 0 ya, C-nya 0 karena nggak ada. Sama dengan 0. Nah, ya udah berarti A dan B-nya dari A kecil, B kecil itu dari titik pusat. Berarti 3 dikali min 2, nah ini, kemudian 4 dikali min 1, yang ini ditambah 0, per akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Hasilnya menjadi, ini menjadi 6. Min 6 min 4 adalah min 10 dibagi akar 5. Berarti 10, akar 25 ya ini ya. Akar 25 itu 5, berarti min 10 dibagi 5 itu min 2, karena dimutlakin berarti menjadi 2. Nah, ini adalah jari-jarinya. Ya udah tinggal masukkan ke persamaan lingkaran yang pusatnya di A, B. Apakah paham? Persamaan lingkaran yang pusatnya diketahui dan menyinggung sebuah garis. Bisa ya? Kita lanjutkan ke contoh soal yang berikutnya. Saya hapus ya. Contoh ketiga. Nah, ini ujung-ujung diameter tadi udah dibahas. Kemudian, nah ini contoh 4.
tentukan pusat dan jari-jari dari persamaan ini. Nah, ini di sini saya memakai, kalau misalnya kalian mau pakai rumus boleh ya, ada di halaman atas sendiri nih. Kalau pakai rumus. Nih, R-nya yang ini. A besar, B besar. A besar itu selalu koefisien X, B besar itu koefisien Y, C itu adalah konstantanya. Tinggal masukkan ke sana. Ini kalau pakai rumus. Nah, kalau ada yang tidak menyukai rumus, maka kalian gunakan ini. Cara yang ada di sini. Tadi. Nah, ini saya ajarkan pakai cara buat susun menjadi kuadrat sempurna lagi. Kembalikan lagi ke bentuk kuadrat sempurna. Nah, caranya adalah gini. X, nah ini caranya gini. X sama X didekatkan. Ya. Kemudian min 6 ini min 6X kalau dibagi 2 adalah 3. 3 dikuadratkan 9, maka kita tambahkan 9 di sini. Berarti kalau ruas kiri ditambah 9, ruas kanan juga harus ditambah 9 supaya balance ya. Kemudian lagi yang Y ini 8Y ya, B-nya adalah 8. Kita bagi 2 dulu jadi 4. Jadi 4, kemudian 4 kita kuadratin jadi 16 di sini. Maka ruas kanan pun harus ditambah 16 supaya balance. Ya udah, kemudian X kuadrat min 6X plus 9 kita jadikan kuadrat sempurna. Jadinya X min 3 kuadrat. Y kuadrat plus 8Y plus 16 juga jadikan kuadrat sempurna. Jadi Y plus 4 kuadrat. Ruas kanan ini angkanya tinggal dihitung. 16 sama min 16 hilang. Jadi 9. Ya udah, dapat pusatnya adalah 3, min 4. Jari-jarinya adalah akar 9. Begitu. Jadi kalau mau mengubah menjadi kuadrat sempurna, itu lebih cepat karena langsung dapat dua-duanya ya. Pusat sama jari-jarinya. Coba kalau saya punya persamaannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat min 2X min 10 Y kemudian min 3 sama dengan 0. Nah, jadikan kuadrat sempurna yuk, biar gampang, nggak usah ngafalin rumus. Caranya gimana? X sama X didekatkan. Jadi di sini X kuadrat sama min 2 ya. Min 2X. Nah, koefisien X ini kan sebagai A ya. Min 2 ini kita bagi 2 dulu. Dibagi 2 adalah 1 ya. 1 kuadrat itu plus 1. Tambahkan di sini. Nah, ruas kanannya saya tulis di sini. Sebentar. Adinka. Oke. Ini tadi min 3 pindah ruas jadi 3 ya. Kemudian karena ruas kiri ditambah 1, berarti ini juga kita tambah 1. Kemudian plus yang Y-nya sekarang. Y kuadrat min 10Y. Nah, min 10 kita bagi 2 dulu. Berapa? 5 ya. 5 dikuadratin. Tambahkan di sini. 25. Tutup kurung. Nggak kelihatan ya. Berarti di sini juga ditambah 25. Nah, begitu. Ya udah, ini jadi kuadrat sempurna. X min 1 kuadrat. Kemudian yang Y-nya adalah Y min 5 kuadrat. Kemudian R kuadratnya berapa? 26, 29. Ya udah. Berarti di sini ketemu pusatnya. Pusat di
berapa? 1,5 ya. 1,5. Kemudian R-nya adalah akar 29. Apakah ada pertanyaan? Contoh 4. Silakan kalau ada pertanyaan. Bu, berarti gampang nggak pakai rumus kan, Bu? Iya, kalau pakai rumus harus ngingat rumus itu loh. Saya juga nggak suka sebenarnya kebanyakan rumus. Jadi kalau kalian bisa mengubah ke bentuk kuadrat sempurna, ini akan lebih cepat. Langsung ketemu pusat sama jari-jarinya. Oke, paham ya? Terakhir, contoh 5. Contoh 5. Ini loh, dibagi 2. Min 6 dibagi 2, kemudian dikuadratin. Ketemu ini. 8 dibagi 2, dikuadratin. Ketemu 16. Bisa? Ya. Sekarang contoh 5. Contoh 5, itu tentukan persamaan lingkaran yang melalui 3 titik. Nggak ada pusat, nggak ada jari-jari. Maka caranya adalah kita substitusi ke persamaan bentuk umum. Nah, kita intinya mencari A besar, B besar, sama C besar. Substitusi satu persatu, kemudian eliminasi gitu ya. 0,0, substitusi ke sini ke X dan Y. Nanti ketemu persamaan A, X, A, B, C. Oh, ternyata A dan B-nya 0. Berarti ketemu C-nya 0. Kemudian titik min 2,4 kita masukkan ke X dan Y-nya. Ketemu persamaannya dalam bentuk A dan B. Min A plus 2B sama dengan min 10. C-nya udah diganti 0 ya. Kemudian titik min 1,7 juga kita substitusi. Ketemu dua persamaan ini kita eliminasi. Ketemu A dan B. Udah masukkan lagi ke persamaan bentuk umum. Dapat. Bisa ya? Oke, itu contoh yang kita bahas sampai contoh 5, PPT sampai contoh 5, kemudian modul sampai contoh 5. Kemudian nanti dicoba dikerjakan latihan satunya itu nomor yang sudah kita bahas pastinya. Latihan 1, nanti kalian kerjakan nomor 1, 2, 3. Nah, ini nomor 1 udah gampang ya, karena tinggal masukkan ke rumus. Nomor 2, kalian mencari pusat sama jari-jari. Caranya seperti yang ini tadi ya, coretan yang ungu ini. Kemudian nomor 3, itu ikuti contoh 5 tadi. Substitusi satu persatu, eliminasi. Pakai persamaan bentuk umum. Nomor 5 dan 4 nanti dulu. Kemudian nomor 6. Nomor 6 itu yang pusatnya diketahui dan menyinggung sebuah garis ya. Jadi ada... yang kalian kerjakan nomor 1, 2, 3, dan 6. 1, 2, 3, dan 6. Oke? Nomor 1 dan 2 udah gampang. Nomor 3 itu yang harus semangat eliminasinya. Nomor 6 itu harus cari jari-jarinya pakai rumus yang harga mutlak tadi. Oke.